salam sejahtera untuk kita semua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya bertanya tentang ayat Alkitab. Injil Yohanes pasal 2 ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mohon penjelasannya. Konteks ayat ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Karena ada banyak orang yang berjual beli di halaman bait Allah, ada meja-meja penukar uang, ada pedagang-pedagang merpati. Mereka berjualan di halaman bait Allah. Halaman bait Allah itu tidak sama dengan halaman gereja kita. Kenapa? Karena di halaman gereja kita tempat parkir. Tapi bait Allah itu halaman itu tempat ibadah. Tempat ibadah bagi orang-orang non-Yahudi yang mau ikut berdoa di sana. Jadi itu tetap tempat ibadah. Waktu jualan di sana yang mengganggu orang beribadah. Nah, kenapa mesti ada penjualan merpati di situ, penukar uang? Kan gini, kalau hari raya itu orang-orang Yahudi itu kan punya aturan bahwa orang-orang Yahudi itu kalau tinggal, orang Yahudi diaspora sudah tinggal di mana-mana ya, tidak hanya di Israel. Pada hari-hari raya itu mereka biasa datang ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Makanya ada Simon orang Kirene. Kirene itu di Afrika Utara sana. Ya, Simon orang Kirene itu dia orang Yahudi yang tinggal di Afrika Utara. Pas mau Paskah, dia akhirnya datang kumpul di Yerusalem. Tahu-tahu disuruh untuk pikul salib Yesus. Jadi memang kebiasaan orang-orang non-Yahudi dari mana-mana itu kan bawa datang ke Yerusalem untuk ibadah. Nah, salah satu syarat ibadah adalah mereka memberikan korban, kambing, domba, merpati dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau seperti Simon orang Kirene harus datang dari Afrika, terus dia bawa kambing dari Afrika, ini kan susah ini, ya. Pikul merpati dari mana-mana, ini kan susah. Makanya ada jasa penjualan merpati di situ dan binatang-binatang korban. Mereka datang juga ada persyaratan harus memberikan persembahan di bait Allah. Tapi persembahan di bait Allah itu harus mata uang sikal yang berlaku pada waktu itu. Sedangkan misalnya Simon orang Kirene dari Afrika sana, dia kan tidak punya mata uang sikal, maka dia datang dari mata uang Afrika sana, dia mesti money changer-nya di situ, ketukar dulu baru bisa persembahkan. Jadi sebenarnya menolong. Hanya saja ternyata binatang-binatang korban yang dijual di halaman bait Allah itu harganya melambung tinggi, bisa 10 kali lipat. Demikian juga jasa money changers-nya itu terlalu tinggi. Jadi sebenarnya ada semacam pemerasan di bait Allah. Apalagi ingat, korban yang mau diberikan itu adalah korban yang tak bercacat celah. Binatang kalau luka saja tidak bisa dikorbankan. Makanya ada bagian pemeriksa binatang korban. 1 ekor domba mau dikorbankan itu diperiksa dari ujung kepalanya, ujung kakinya sampai depan sampai belakang. Itu tidak boleh ada luka. Kalau ada luka tidak bisa dikorbankan. Nah, ada orang miskin yang bawa sendiri kambing dombanya dari jarak jauh karena tidak punya. Begitu diperiksa, mereka curang. Kadang-kadang justru dombanya tidak luka, mereka yang bikin luka. Setelah itu mereka bilang, wah ini binatang tidak layak dikorbankan. Silakan beli binatang baru di pojok sana. Begitu pergi ke pojok, harganya 10 kali lipat. Jadi ini adalah pemerasan di dalam bait Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah, dia bilang, rumahku disebut rumah doa, kamu jadikan menjadi sarang penyamar. Maka dia obrak-abriklah bait Allah itu. Meja-meja penukar uang itu dibalikannya. Waktu dia membalik meja-meja penukar uang itu, dalam bahasa Arab itu bangkaruta. Bangkaruta itu artinya meja diguling, itu namanya meja dijatuhkan itu namanya bangkaruta. Jualan di atas meja. Kalau mejanya sampai digulingkan itu namanya bangkaruta. Karena mereka jual di meja. Kalau di Indonesia orang jarang jual di meja, tapi di tikar. Makanya kalau sampai habis semua namanya gulung tikar. Kalau gulung tikar itu namanya bangkaruta, bangkrut. Nah, gitu. Ekornya begitu. Jadi bangkrut artinya gulung tikar. Mejanya dijatuhkan. Semua meja-meja penukar uang dihabiskan semua. Yesus marah. Setelah itulah
baru nanti dikatakan dalam Yohanes 2:17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, semangat terhadap rumahmu itu membakar aku, dalam versi New International Version, atau karena semangat terhadap rumahmu telah membakar aku, New American Standard Bible. Nah, karena itulah maksudnya adalah bahwa Yesus itu terbakar. Karena dia mencintai rumah Tuhan, dia melihat rumah Tuhan itu ternyata diperlakukan sebagai sarang penyamun, terbakarlah dia dengan amarah. Karena saking cinta pada rumah Tuhan, itulah sebabnya dia lalu mengobrak-abrik. Nah, ini obrak-abrik di situ ini karena cinta akan rumah Tuhan. Nah, ini seharusnya ada dalam diri setiap orang Kristen, bahwa cinta kepada rumah Tuhan itu harus bisa membakar kita. Ya, cinta akan rumah Tuhan itu harus bisa menghanguskan kita. Kadang-kadang kita lihat penyimpangan di dalam gereja, ya, ajaran sesat, praktek-praktek yang tidak benar, korupsi dalam gereja. Kita sudahlah, diam-diamlah daripada bikin masalah. Ya, biarkanlah mereka urusan dengan Tuhan. Seringkali kita begitu karena tidak mau bikin masalah. Maka kita mendiamkan segala macam penyelewengan, membiarkan segala macam penyesatan ada dalam gereja. Tapi kalau kita betul-betul umat Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, itu harus membakar kita. Sehingga mengobarkan suatu api reformasi. Itulah yang pernah terjadi pada Martin Luther. Cinta pada rumah Tuhan membakar dia, sehingga dia akhirnya berdiri untuk memprotes. Sehingga lahirlah Protestanisme hingga saat inilah. Makanya saya kira di sini semua gereja, semua hamba Tuhan seharusnya mempunyai perasaan semacam ini. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku.